Lu tuh suka ini gak sih nonton film yang mikir gitu? Pertanyaan lo tuh merendahkan loh. Enggak dong. It's a very Enggak. condescending question. I Oke, dislike it. gua ralat. Gua ralat. Eh, what kind of movie do you like? Gitu ya, nanyanya ya. Oke, Hmm. what kind of movie do you like? Gue itu suka romantic comedy, I like Oke, documentary, I like feel oke, good movies, sometimes I oke, like a thriller, I like oke, action movies gitu. oke. So, basically you enjoy any kind of movie. Correct. I enjoy any kind of movie, kecuali film horor. Kalau horor gue nggak terlalu menikmati. Sama, karena menurut gue hidup gue udah terlalu horor. Ngapain gue tambah sama film horor, ya kan? Tuh, gue tuh nonton film horor kalau gue ngaca di cermin bangun pagi, kaget. Tiap pagi dong kalau gitu kan. Makanya, Iya, buat apa kita nonton film horor gitu ya? Benar, benar, benar. Oke, gue cerita udah boleh nih kali ya. dari tadi lama banget lu kayak orang tua, preambulnya panjang. Gue kan cuma nungguin dulu teman-teman yang mungkin baru aja gabung sama kita di live duet siaran pagi. Dave Iwet lagi berbagi cerita pagi hari ini sampai jam 8. Jangan lupa tap-tap layarnya supaya bisa ditonton sama lebih banyak orang. Kalau mau di-share ke temennya supaya temennya ikutan nonton sama kita, monggo, jangan lupa. Kan gitu. Oke, terus gue tuh semenjak live sama lu gini ya, siaran pagi gini, gue tuh minder loh. Lu tuh drop ceiling lu tuh bagus, kayaknya surrounding lu tuh indah gitu. Kok gue tuh enggak gitu. Duh, gue tuh udah harus reno deh. Gue gara-gara sering live TikTok ini gue harus pengen reno. Ya, lo ingat, ada yang namanya framing. Apa? Framing. Ini hanyalah sebuah frame kecil. Ukurannya cuma 9:16 loh. Layar orang melihat rumah gue. Kan lo nggak lihat surrounding yang lain. Area yang lain kayak apa. Bener nggak? Iya betul. Iya. USA hadir tuh. Eku Standi. Hi from Pittsburgh, USA. Seneng ya kalau dengerin kalau apa live streaming gitu kita masih bisa menyapa teman-teman Indonesia yang tinggal jauh dari Indonesia tuh kan pasti mereka kadang suka kangen gitu ya ngelihat 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 ngedenger sesuatu dari kampung halaman kayak pagi ini dia nonton siaran kita kan pasti dia lagi kangen lihat ondel-ondel ya say. Dia bilang sih pengen lihat reok katanya. Sydney juga. Ada Iya. Sydney? Itu ada dari Eh, Sydney. Brisbane. Mike, ya wow. ampun. Ih, gue semangat deh nih. Banyak dari luar negeri gini. Siapa tahu gue ketemu jodoh. Oke, oke. Aduh, gue lepas deh rambut gue. Ada dari KL juga. Tadi ada yang menyapa kita dari KL. Ya Allah, jahat banget. Kan tadi Dave bilang kan yang dari luar negeri ini pasti lagi rindu kampung halaman. Mungkin rindunya sama ondel-ondel. Terus hadir Hendra Hendarko bilang, lebih manusia silver sih, lu. Hah? El Salvador? Are you for real? Mat sih El Salvador? El Hah? Salvador tuh Amerika Latin? Iya, Amerika Selatan. Tuh, Lily Agustin from KL. Oh my God. Anyway, enough Ya, with the pleasantries. Oke, lu jadi oke. cerita mengenai film Budi Pekerti apa enggak? Cepat, jelas, Ya, singkat. ih, jahat banget ya Allah, nggak dikasih banget gue kesempatan buat cerita. Jadi teman-teman yang baru aja gabung di duet siaran pagi, tadi malam itu gue diundang sama Iman Usman. Jadi Iman Usman ini adalah debut perdana dia menjadi produser film, Bo. Menjadi produser film. Iman is temen gue dari lama sekali gitu ya. Terus kemarin dia mengundang, gue berterima kasih sekali karena gue dikasih kesempatan untuk menyaksikan film ini di awal-awal gitu ya. Film Budi Pekerti judulnya. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Regas Banuteja. Oke. Apa yang membuat gue sangat terkesan sekali? Apa sih? Oh, dia nanya minum apa. Terus kemudian film ini tuh dibintangi sama apa namanya? Sama Indah Febrianti. Lalu kemudian ada bodo amat lo mau tidur, lo mau apa terserah. Lalu kemudian ada Prilly Latukonsina. Lalu kemudian namanya Prilly bagus deh. Prilly Mahita Latukonsina.
Aku suka sekali nama itu. Terus kemudian ada Dwi Sasono, lalu kemudian Angga Yunanda, gitu ya. Terus film ini bercerita tentang apa? Film ini bercerita tentang realita kehidupan yang cerita sentralnya adalah tentang akibat dari sosial media. Ini mirip sama bahasan kita kemarin. Ya, kemarin kita membahas soal sosial media, bagaimana kita berkomentar di sosial media, bagaimana komentar itu bisa membuat lo jadi uring-uringan, lo jadi agak kesel. Gue kemarin marah karena baca satu komen di live TikTok kita, you know. Tapi ini jauh lebih dahsyat dari itu, Bo, efeknya. Ya, jauh lebih dahsyat dari itu efeknya. Kenapa? Karena ini benar mempengaruhi kehidupan sebuah keluarga. Gila, gila banget, gila banget. Gue nggak akan bercerita seperti apa dan apa yang membuat si apa namanya, si dampaknya, efeknya segala macam. Tapi yang jelas di film ini kita belajar bahwa budi pekerti itu dibutuhkan dalam bersosial media. Dan kemarin pesannya para pendukung film lah ya, gue lupa tepatnya siapa yang ngomong. Oh, Prilly, dia bilang gini, ternyata komen yang dihasilkan oleh jempol kita itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada hidup seseorang atau banyak orang. So please be careful with your thumbs. Gila, Bo. Gila. Itu ya. Regas ini kan dulu yang bikin penyalin cahaya. Di penyalin cahaya gue udah sempet gini. Ini orang twisted sih. Edan banget bisa bikin cerita begini. Alurnya tuh kita dibawa, apalagi kalau nontonnya di layar besar ya, Devi ya. Karena ternyata gue baru ngeh. Memang beda sensasinya lo nonton di layar kecil, di TV, sama di layar besar. Layar besar tuh lo bener-bener dibawa, emosi lo maju mundur, kesel, marah, sedih. Dan dia membawa emosi kita lewat gambar-gambar itu dengan susunan yang sangat luar biasa sekali. Ina Febrianti di situ mainnya bagus banget. Angga Yunanda, I'm so sorry, I have to say this sih. Angga is a very good actor. Cuma dia tuh kan mukanya manis banget. Ini nggak boleh sebenarnya. Wajahnya tuh kan manis sekali ya, Bo ya. Angga Yunanda. And he is a very sweet guy also. Setuju nggak lo? Iya kan? Terus you agree ya? Gue kan nggak bisa membayangkan bahwa dia bisa memainkan karakter yang segitu kuatnya. Di film itu dia keluar sekali karakternya. Prilly bagus, Dwi Sasono udah lah ya, kita tahu gitu. Terus kemudian ada satu, gue lupa lagi namanya, Omar kalau nggak salah. Lu pasti suka deh. Omar ini cukup menyita perhatian. Siapa? Omar Daniel. Siapa? Bukan. Omar Omar siapa? Umar dong. Lo bukan cuma jempol yang harus lo tahan. Mulut lo juga harus lo tahan. Emosi gue. Gue pengen ikut ngomong aja, pengen ikut ngobrol. Kan siarannya berdua. Bapak dari tadi ngoceh melulu. Ya, ntar kalau gue berhenti, lo bilang lama nggak cerita-cerita. Emang, lu tuh masuk ke poin tuh kayak orang penjelasan di kantor. Lu harus belajar lebih rileks, lebih Gen Z. Oh Gusti, kan gue kasih konteks dulu biar orang tuh tahu apa yang terjadi. Udahlah, gue bubaran aja dari live inilah. Yo, elah gede ambek. Kayak bapak-bapak, gede ambek. Anyway, cuma gue bener-bener terkesima sekali sama film semalam. Dan menurut gue tanggal 2 November nanti lo nonton deh. Lo kalau mau gue temenin, gue nonton lagi sama lo. Bagus. Oke, gue tuh nggak punya temen nonton loh belakangan tuh. Kan ada ya teman kita yang emang gue tuh punya temen nonton gue. Temen nonton gue tuh dulu Becky. Terus dulu sempat Angie, tapi akhirnya kelamaan Becky sama Angie tuh jadwal pekerjaannya udah mulai susah.
Terus dulu temen nonton gue, Ivy, Siska gitu, kita suka dapat undangan premier. Terus kelamaan, gue udah nggak pernah diundang-undang lagi. Tapi sebenarnya Ya. temen nonton gue yang paling baik itu adalah Doni, sebenarnya Doni Lim. Karena Doni tuh juga sangat menikmati nonton film di bioskop. Jadi gue Ya. cocok tuh sama Doni secara ritme jadwal. Tapi belakangan juga dia kerja, gue kerja. Jadi gue nggak punya teman nonton gitu. Ini dari Ya. kemarin gue pengen nonton film Leonardo DiCaprio aja nggak ada temennya. Gue kalau nonton film bioskop, gue nggak ngajak Karen Delano karena Karen Delano nggak suka nonton dia. Oh, nggak asik. Kalau nggak suka nonton susah. Gue Nah, juga sebenarnya bukan tipe yang terlalu suka nonton, Dave. Gue pilih-pilih sama film yang gue tonton. oh gitu. Gue suka tidur, Bo, di bioskop. Gue enggak. I enjoy any kind of movie. Hmm. Nih, kita janjian ya nonton Budi Pekerti itu rame-rame. Nanti kita bahas bareng-bareng. Walaupun abis ini aku akan nanya sama Iwet, jadi apa dramanya dari film itu? Sebelumnya, tadi kan Iwet bilang film Budi Pekerti itu menurut aku pas banget keluar sekarang untuk mengingatkan orang-orang untuk berkomentar itu pakai nggak cuma pakai otak tapi pakai ini nih, pakai hati. Ya, Ya. betul. Nggak cuma pakai ini, Betul. tapi pakai ini. Karena Budi Betul. Pekerti itu ini nih. Nih, Iya, ya. Kalau iya, ini lu iya, semua pinter. Yang tolol di sini iya, cuma gue, ya. Lu semua iya. pinter. Yang tolol di sini cuma Iya, gue. benar, benar. Heeh. Benar, Tapi ini, benar. ya kayak tadi tuh ya, ada tuh yang pagi-pagi udah muncul Doraemon gini. Astagfirullah, tontonan yang kayak begini jadi tontonan akhir zaman. Nah, gue mau komentar. Iya ibu, kiamat kemarin. Yang ibu lihat di layar ibu itu surga. Nah komentar ibu jendela neraka. Makasih. Tapi tapi bener loh, ini untuk teman-teman yang baru nonton ini ya, you know what? Hati-hati. Lo tonton deh film Budi Pekerti itu. Lo tonton film Budi Pekerti itu. Bener. Tanggal 2 November nanti. Tanggal 2 November nanti. Bener. Yang lo lakukan dengan jempol lo tadi mengomentari tontonan ini tontonan akhir zaman yang kayak gini kok ditonton, oh my god LGBTQ, oh my god apa ada yang bilang Bu Agus takut Bu segala macam. Kita kuat walaupun kadang suka goyah juga ya, bener nggak Dev? Ya. Tapi ada loh orang yang nggak kuat mentalnya, ada loh. No wonder ya Iwet ya. Sorry ya. Ini gue akan buang racun. No wonder gitu ya. Gue tuh suka nontonin. Gue tuh kan suka bertanya-tanya gitu ya Iwet ya. Ya, Coba deh ya jujur-jujuran fakta aja gitu ya. ya, Gue ya, kemarin ketemu sama Febrian, travel blogger. ya, Di ya, event kan. Terus dia ya, bilang gitu, Kak, aku tuh suka suka nonton, suka suka lihat tuh beberapa kali Kakak suka siaran tuh di TikTok gitu. Sekarang jadi seneng main ya, TikTok, Kak. Iya gitu. Aku bilang, ya. kamu juga kan? Aku beberapa kali lihat konten kamu. Iya Kak, tapi TikTok itu marketnya beda ya Kak ya gitu. Nggak, I don't know ya. Kalau di aku tuh, aduh netizennya omongannya julid banget Kak. Kadang suka bikin sakit hati. Kayaknya lebih nggak kesaring daripada Instagram. I cannot Kak gitu. Nggak kuat mental aku gitu. Nggak, gimana menurut Kakak gitu. Terus intinya adalah, eh gue tuh kan suka bertanya-tanya ya Iwet ya. Gue ini orang tua Ya, yang mainan TikTok. Apakah cuman gue yang lu bully gitu? Gue tuh ya, suka bertanya-tanya beberapa influencer yang jauh lebih melambai dan jauh lebih apa adanya dari gue. Yang gue acungi jempol. Apa mereka nggak ya. dibully ya? Gue tuh gitu loh. Ternyata, Ah, terus gue jadi search. Mereka tuh suka jadi tamu podcast. Terus mereka juga bercerita. No wonder mereka tuh juga suka pedes gitu ya. Dan I kind of agree. Mereka bilang gini, alah itu netizen-netizen yang cuman ngebully doang kerjaannya. Gue cuma mau bilang sama lo semua. Ada satu tuh influencer bilang, gue cuma mau gue cuma mau bilang sama lo semua. Gue nggak pusing komentar lo apaan. Lo yang nontonin konten gue gratis, handphone lo aja belum lunas, cicilannya lo udah sibuk ngurusin hidup gue. Gitu. Gue gini, ya, "Oh, kalau orang nggak ngerti konteksnya, kita akan mikir, itu influencer jahat banget sih gitu. Tapi lo sadari dulu konteksnya. Dia pasti udah ya, kenyang banget dibully ya, Web. Dia pasti udah kenyang banget, banget gitu. Dan banget. TikTok itu buat gue mess banget. Lo pengen tahu kalau Insta itu adalah ibarat mall itu Insta itu adalah Plaza Indonesia, Plaza Senayan, Senayan City gitu ya. Ya, Terkurasi gitu. Lo mau lihat potret sesungguhnya kehidupan Indonesia, nyemplung ke TikTok.
Ya, setuju. Kemarin Din Tirto Buwono juga bilang gitu. TikTok is a picture of Indonesian people. Gitu. Tidak ada yang dikurasi, tidak ada yang difilter, semua masuk ke situ. Semua terlihat di situ. Anyway, tadi ada banyak yang komentar gitu ya, juga dari film Budi Pekerti ini. Hati-hati. Jadi ada yang bilang tadi gini katanya, jaga komentar kamu, tidak perlu berkomentar jahat. Kalau kamu tidak suka, doakan saja. Karena belum, siapa tahu komentar kamu bisa menyakiti orang-orang tersebut gitu. Dan gue setuju banget gitu dengan itu. Karena gini ya, mungkin mungkin kebanyakan dari kita belum pernah mengalami viral. Kan istilahnya gitu sekarang ya, viral. Konten lo tiba-tiba meledak diomongin sama semua orang, terus kemudian mengakibatkan semua orang ngelihat ke lo. Ini konteksnya kontennya bukan konten yang bagus ya, konten yang memang I don't know, lo tertangkap lagi ngapain atau apa segala macam. Cuma lo berkomentar tanpa disaring, tanpa lo berpikir, tanpa lo menggunakan budi pekerti lo, itu buat orang itu bener-bener efeknya gila banget loh. Dan satu lagi yang gue pelajarin, Bo. Crisis management itu harus ini udah terlalu bicara apa namanya korporasi ya, Bo. PR world gitu ya. Crisis itu harus di-manage dengan sangat hati-hati. Makanya gue suka sebel tuh kalau ada sesuatu terjadi di sosial media, terus cuma gini, biarin, ntar juga hilang. Cannot, you know. You have to be very careful taking care of any kind of things terkait dengan krisis. Tuh, Shandi bilang IG itu Plaza Indonesia, TikTok Tanah Abang, FB itu pasar induk. And above all else, gue paling happy belanja di Tanah Abang. Ya. Ya. Ini tapi ya, Mokdi bilang gini, you know what? Gue surprise banget loh ada live level ini di TikTok. And it's a good news. Hopefully, mudah-mudahan kemarin juga ada beberapa yang bilang gila sih kalian berdua bikin satu angin segar di TikTok. Sesuatu yang belum pernah ada. Kalian melawan arus. Ya, karena kan di TikTok tuh is very trending kan. Whatever trending semua orang kerjain. But I am very sure kalau ini jadi tren pun nggak banyak yang bisa ngerjain, Dave. Iya. Dan gue suka apa yang teman-teman bilang ya, if you vibe, you attract what you vibe. Bener sih. Agree. Cuman dan haters itu selalu akan ada dimanapun ya. Kita tuh kayaknya nggak puas-puas. Kemarin teman gue gini, teman gue content creator juga yang jauh lebih terkenal, dia bilang gini ke gue, lu tuh sampai kapan sih? Kayaknya hobi banget mau mengedukasi orang-orang, pengen banget ngasih tahu ke orang, jangan gitu, komentar lu bisa menyakiti perasaan orang. Kenapa sih lu pengen banget mengedukasi orang-orang di TikTok? Kenapa? Biarin aja, tinggalin aja, biarin aja orang-orang. Terus karena menurut gue, Web, kita ini udah tua. Ya. Udah cuman ini urusannya kita, Web, untuk ngajarin sopan santun dan Ya. budi pekerti kepada anak-anak di bawah kita. Jadi, Ya. kalau anak-anak di bawah kita, generasi yang umur-umurnya di bawah kita, mereka tidak tahu sopan santun dan tidak mengerti budi pekerti, itu tuh salahnya siapa? Salahnya kita ancur. Iya, setuju gue, setuju. Hani only bilang wisdom. Kayak kemarin gue kemarin apa namanya nonton film Budi Pekerti itu sama adik-adik, Bo. Jadi ada Taskia, ada Ari Irham ya namanya ya. Ari Irham. Gue baru kenalan kemarin. Ari itu umurnya baru 21 tahun by the way. 22 gitu. Pokoknya beda jauh banget lah sama gue. Terus gue ngobrol sama mereka gitu ya. Mereka bilang gitu, you know what I need from you is the wisdom. Jadi gue tuh banyak nanya sama mereka, belajar soal ini, gue ketawain sama Luna kan. Terus tapi mereka bilang gitu, iya kalau kita ngobrol sama yang lebih tua ya biasanya memang kita mencarinya wisdom itu tadi, bukan yang kayak kita mau nanya tren terbaru apa ya, nggak bakal ngejar juga kita gitu. Iya betul. Aku pengen tahu deh, budi pekerti itu teman-teman mendefinisikan budi pekerti seperti apa sih? Nih, bicara mengenai konteks ya. Ada yang komentar begini, budi pekerti dan sopan santun.
Tapi lu sendiri nggak nerapin budi pekerti di Indonesia terkait gender. Masa sih? Ada apa dengan gender saya? Gender itu cuma dua kan? Saya belajar diajarin sama teman-teman yang pintar-pintar di TikTok. Laki-laki dan perempuan. Lah saya laki-laki. Ya? Tuh, konteksnya gimana tuh? Iya, 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 iya. Gimana sih? Gimana coba? Iya betul. Nggak mau bacain komentar Doraemon. Mesak nih ya, wong ngono kui mesak nih. Budi pekerti itu ngejelasinnya gimana sih, Iwet? Apa definisi dari budi pekerti? Udah, itu aja. Budi pekerti itu kalau buat gue eh eh, akhlak, Ahlak. akhlak. Iya, Ah. iya nggak Hmm. sih? Tata krama, akhlak, bagaimana kita bersikap, Hmm. bagaimana kita bertindak, berbuat. Hmm. Budi pekerti itu ya. Bagus ya. Iya. Tata krama, sopan santun, akhlak, tata kromo, manner, adab. Iya betul. Heeh, Betul. heeh. Budi pekerti. Abis ini gue mau Google ah. Budi pekerti itu dijelaskan sebagai apa sih gitu ya di bahasa Indonesia tuh. Bagus, Bo. Bagus, film itu kemarin bagus sekali. Ini untuk yang baru gabung, kita lagi membahas kemarin gue habis nonton premiere film Budi Pekerti yang dibuat sama Regas Banuteja, dibintangi Ine Febrianti, Dwi Sasono, Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina. Aduh, bagus Nah, sekali. gue mau nanya ini. Gue mau nanya ini. Tadi kan lu bilang Ine Febrianti mainnya bagus banget. Hmm. Bagus banget. Kita tuh sebagai penonton, kita tuh menilai bahwa seorang aktor atau aktris, aktor lah ya, actress bahasa Inggrisnya itu satu kategori, baik laki-laki maupun perempuan, Hmm. gendernya. Eh, Bagus itu dinilainya gimana sih, Wet? Kayak lu bilang ini Febrianti mainnya bagus, gimana sih? How would Ini you? Uh-uh. describe Mm-mm. apakah seorang aktor bermain bagus atau tidak gitu ya. Satu, eh gue yang paling gampang deh Dave, gue nggak ngomongin bahwa dia misalnya mendalami peran atau menjiwai atau apa, dia bisa berubah jadi tokoh lain, whatever whatever, karena kan kita juga nggak pernah tahu aktor atau aktris itu kesehariannya seperti apa. Tapi yang paling gue lihat bahwa sebuah film itu bagus atau tidak ketika dia nyampe ke sini gue. Hmm. Dia nyampe ke sini, dia ninggalin jejak di sini. Hmm. Ya. Kalau sampai gue bercerita sebuah film bahwa bagus, itu artinya ininya gue kena. Hmm. Ininya gue kena, ini gue jadi mikir. Karena Oh. biasanya gitu kan ya. Terus satu lagi deh, gue akan bilang sebuah film itu bagus ketika eh lu bisa ngerasa tiba-tiba, lu bisa ngerasa tegang, lu bisa ngerasa sesak, lu sampai nyender, lu maju lagi, lu ketawa, lu nangis. Itu film bagus. In short, lu bilang Ya. aktris itu bagus ketika mainnya dia, it resonate with you. Yes. 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 Kebawa ke jiwanya. Banget. Banget, Bo. Banget. Dan satu lagi, gue akan menilai seorang sutradara bagus atau tidak ketika itu tadi tuh grafiknya ya, maju mundurnya, ketegangannya, dia ngendorin kita dulu, kita dibawa nangis, itu nyampe. Sama satu lagi, ketika adegan yang berlima, bertiga, berempat, itu tektoknya dapet, tak tok tak tok tak tok tak tok, tapi kita kena emosinya. Hmm. Ya, selamat bekerja teman-teman yang harus izin dari siaran kita Gila, untuk bekerja. gila. Gue Ada yang jawab soal budi pekerti. Budi pekerti itu penting karena dia membentuk karakter diri. budi pekerti itu penting karena dia membentuk karakter diri. I agree. I Ya. agree. Betul. Lagi membahas apa siaran pagi ini? Lagi membahas itu loh, Iwet habis nonton film Budi Pekerti, terus dia cerita
perlu banget ditonton, nyolek kita nih karena anak-anak zaman sekarang kayaknya udah mulai lupa ya pentingnya budi pekerti itu apa ya, Cong. Budi pekerti itu penting gitu. Di film itu tuh yang jadi, nah dramanya apa yang, what's the plot? Itu kan tadi plotnya, sorry, itu kan premis ceritanya. Terus dramanya Iya. apa? eh gue takut takut jadi spoiler. Drama tuh penjelasannya kayak gimana? Coba definisinya buat lo. Gue takut spoiler Pokoknya jadi soalnya. konflik ceritanya apa? Oh, oke. Konflik ceritanya adalah berawal dari sebuah kejadian di sebuah pasar yang kemudian menjadi viral dan berdampak kepada kehidupan seseorang. Oh, Itu boleh oke. kan disebut sebagai dramanya kan? Nah, Boleh. itu dramanya semua berkutat di situ, Bo. Hmm. Iya, nggak akan It's di-spoil. yeah, Itu it's dramanya. crazy. It's crazy. It's crazy. Gila. Nonton aja. Nanti kita nonton ya. Iya. Tanggal berapa, Bro? 2 November, Bro. 2 November. Dan, Bro, kan tadi lu muji Ine Febrianti ya, Bro. Kita cocok nggak Iya, sih Bro. main bro gitu? Gak apa-apa, Bro. It's okay, Bro. Lanjutin aja, Bro. Pokoknya hari ini kita bro-broan ya, Bro. Iya, Bro. Bisa, Eh, Bro. gue tuh bangga loh, Bro. Gue tuh pernah loh main sinetron bareng Ine Febrianti, Bro. Yang bener, Bro. Tahun berapa tuh, Bro, lo main sama Ine Febrianti, Bro? 97, Bro. Ya Allah, Bro. 97 banget. Udah lama tuh, Bro. Oh, Bro, Ine baru muncul, Bro. Film apa ya? Sinetron apa tuh, Bro? Kalau boleh tahu, Bro. Lupa ya bro ya. Pokoknya dia itu Heeh. salah satu film terbaik. Ini dapat dapat penghargaan juga. Lo tanya dong, ini kan jadi pemeran utama. Nah, gue jadi apa bro? Gitu. Oke, Bro. Tuh kan Hmm. Ine pemeran utama tuh, Bro. Lo jadi Hmm. apa, Bro? Apa, Bro? Jadi figuran bro. Nanya lagi, Bro. Boleh nggak, Bro? Boleh. Kebanyakan bronya. Ya biarin aja, Bro. Oh iya benar. Gue mau nanya lagi, Bro. Satu lagi, Bro. Lo jadi figuran yang cuma bayang-bayang semua atau ngobrol sama Inanya, Bro? Oh gila lu. Harkat derajat martabat gue dipertaruhkan. Gue kan waktu itu pemenang lomba acting ya. Terus Oh gue diajak iya, main sinetron sama Ine iya, Febrianti. Ih, gue iya. udah bolos kuliah iwet dari jam 9 pagi gue standby. Ya, latihan ini itu gue udah bawa baju satu koper. Gue pikir gue akan main gitu ya. Minimal gue dapet dialog. Honornya tuh 27.000 dipotong yang ngasih kerjaan. Jadi gue bawa pulang 15.000 deh gitu. Gue sampai gue baru di shoot akhirnya baru di take itu jam 1 pagi. Alah di salah satu kantor di Gatot Subroto. Diambil gambarnya banyak banget. Pas muncul, Heeh. cuma punggung gue doang lewat dari belakang, Beb. Jadi berarti lo nggak ada dialog tuh, Bro, sama Ina Febrianti, Bro. Dialog gue itu kepotong di ruang editan, bro. Sama kayak honor lo, Bro. Dipotong sama manajemen. Gue gak akan pernah lupa lo gue bawa pulang 15.000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang baru gabung sama kita di Dave Iwet siaran pagi di TikTok. Pagi ini kita lagi membahas soal Budi Pekerti karena tadi malam gue baru aja nonton premier film Budi Pekerti. Gitu, guys. Nah, kalau semalam, kemarin tuh teman-teman berasa nggak sih di Jakarta panas banget? Udah Panas. beberapa hari, udah Iya, beberapa hari kan. panas banget. Gue tuh sebetulnya kemarin sore-sore gue udah selesai kerja. Tapi gue membatalkan semua kegiatan gue. Gue pengen pulang aja karena gue harus janjian sama tukang, ini itu gitu. Terus saking panasnya udah gue nggak mau keluar deh. Terus gue nonton Netflix aja. Gue juga nonton film yang menurut gue eh, bagus, yang udah niat mau gue ceritain. Judulnya Pain Hustler. Itu diambil dari kisah nyata, true events. Ya, Teman-teman nonton aja kalau suka nonton di platform tersebut. Yang gue petik dari film itu adalah tokoh sentralnya, dia itu dari seorang penari di strip club ya, bisa menjadi seorang sales rep, menjadi ya. tukang jual obat.
Ya, Jadi dia itu sebenarnya memalsukan CV-nya dia, ya. itunya bohong, tapi ini orang tuh pinter jualan dan pinter meyakinkan orang, Wet. Hmm, hmm. Dokter-dokter yang pada nggak mau beli tuh obat, sampai akhirnya dokter-dokter itu mau beli tuh obat dan ini perempuan akhirnya membawa kesuksesan kepada perusahaan obat yang nyaris hampir bangkrut itu. Oke. Terus? Walaupun memang obat yang dijual memberikan efek negatif kepada pasien. Hmm. Tapi yang ingin sales obat, betul. Yang menurut gue anjir ini keren adalah persistensi dari perempuan ini, Iwet. Hmm. Hmm. Hah. Jadi gue tuh melihat gini, jangan terlalu cepat kita menghakimi orang dari pekerjaan awalnya gitu. Kayak dia kan sebetulnya pole dancer di klub Ya, esek-esek, ya. ya. Karena dia pole dancer, dia itu pain hustler. Dia itu pandai memetakan dan membaca karakter laki-laki. Ah, Yang ini big spender, yang ini cuma bisa nonton, yang ini kira-kira kerjaannya apa, dilihat dari bajunya, ngerti nggak lo? Nah, ilmunya dia itu dia pakai untuk jualan obat. Jadi maksud gue, my point is, kalau orang cerdas, apapun pekerjaannya, ditempatkan dimanapun dia, Wet, dia ya, akan tetap bersinar. Ngerti gak sih lo? Gue tuh gini, ya, wah keren nih, nih perempuan. Jadi berlian mah, lu mau taruh di tong sampah, dia akan bersinar, Wet. Mau ya. pekerjaannya pole dancer di klub esek-esek, tapi dia pandai menempa skill, terus akhirnya dia, gue nggak mau jadi pole dancer selamanya, gue mau jualan obat dan gue mau membawa kesuksesan buat keluarga gue gitu. Dan dia Ya. bisa menempa skill itu terus menggunakannya, to make her life better. Hebat banget loh, nonton deh. Ya. Ya. Gue mau nambahin ya, Dave. Weekend kemarin kan gue ngajar MRA Broadcast Academy, MRA Academy, tentang persuasive public speaking. Oh, Ya. Dari yang lo cerita tadi soal film yang baru lo tonton itu, judulnya apa? Painkiller ya, Dave ya? pain hustler. Pain Hustler. Pain Hustler. Yang lo cerita tentang Pain Hustler itu nyambung tuh sama materi gue. Gue bilang gini, if you want to persuade people, if you want to convince people with what you say, what you sell, what you present, be a good observer. Jadilah observer yang baik. Kenapa? Karena ketika lu punya kemampuan mengobservasi seseorang, di situ lo akan tahu lo harus ngomong apa sama orang itu. Lo harus lo harus nyolek dia di mana. Lo harus jual apa ke dia. Lo harus present apa ke dia. Itu udah pasti begitu lo tahu apa yang lo lihat dari dia, lo udah observe, itu pasti kebeli jualan lo. Pasti. Yes, betul. Betul. Itu Karena tonton deh Pain Hustler itu menurut gue juga berarti penting untuk ditonton. Karena itu belajar berarti itu. Keren. betul, betul. Katanya, ada film aku di Netflix, The Perfect Fit. Itu pandemi loh gue syutingnya. Gue nonton loh Perfect Fit itu. Bali kan? Bali. Ya. Lo jadi Sama desainer toh. Amber, sama that's Revalina Hadis first movie. Reval Hadi. Reval Hadis first movie. I don't think he even remember me karena gue nggak ada scene. He knows me. He knows I live and exist. Karena gue nggak ketemu satu scene sama dia. Gue satu scene sama Giorgio Abraham. But anyway, Ya. an Ya, experience. benar. Jadi ditonton tuh guys. Berarti dua tuh film yang kita rekomendasikan pagi hari ini di Duet Siaran Pagi, Dave Iwet Siaran Pagi di TikTok. Yang pertama adalah tanggal 2 November nanti, film Budi Pekerti. Lalu kemudian tadi Dave bilang untuk tonton Pain Hustler di Netflix. Karena gini, apa menurut gue Pain Hustler itu bagus teman-teman tonton. Ada beberapa yang komentar 2 tahun lalu itu Kak filmnya. Iya betul ya, udah lama ya. Terus ada yang baru nonton juga. Nonton deh. Karena I think it will resonate with a lot of us now. Ya,
Karena banyak kan di antara kita yang gue suka terima DM dan kalau gue live gitu, Kak minta informasi lowongan pekerjaan. Makanya ada beberapa Iwet lu suka perhatiin nggak? Yang tempat kerjanya punya lowongan pekerjaan, mereka kirim flyer ke gue posting. Supaya makanya Ya, gue bantu deh jadi penyambung lidah. Gue kayak mading aja gitu. ya, Karena gue ya. lihat kan, aduh ekonomi lagi susah, banyak orang yang nggak punya pekerjaan. A lot of people are struggling, ya kan? Ya. Makanya menurut gue, kita nonton si Pain Hustler ini biar kita belajar bahwa ini perempuan tuh hit rock bottom, wet. Ya. Hit rock bottom gitu. Persaingan dia sebagai go-go dancer itu juga kalah, kalah keren, kalah cantik, kalah seksi. Anaknya sakit, perlu operasi, nggak di cover insurance. Hit rock bottom, tapi karena dia tetap melakukan di mana dia ditempatkan dengan sepenuh hati, dia tetap baik sama orang, dia menggunakan skillnya di saat yang tepat, opportunity present itself, dan dia memanfaatkan opportunity itu. Ya. Ah, ya. Ya, ada yang pesen tadi, tapi info pekerjaannya jangan sampai bodong ya Mas Dev. Titip katanya gitu. Iya, nah cara cara cari tahu info pekerjaannya bodong apa enggak gimana sih, Bo? Kontak dulu orangnya. Halo, kamu siapa gitu. Oh, repot banget. Oh gitu. Gue biasanya kan dia suka DM, terus gue klik aja profilnya dia, account bener apa enggak gitu. Terus gue lihat, oh accountnya bener nih gitu. Ya, ya, itu juga juga bisa dicek seperti itu. By the way, ngomongin soal film, movie, gue jadi pingin nanya. Ini kan sekarang sekarang kan kita kita tuh kerap hidup dengan yang namanya OTT kan ya. On demand, iya kan ya? OTT kan? Oh, OTT. Apa ya singkatannya? Lupa lagi gue. Ya Allah, kok gue bisa On berdua? Ya, demand tantangan. heeh. Ya, boleh lah. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Nah, lagu lanjut lagi. Over the top. Gue bukan OTT ada. Gue itu kan tipikal, gue tuh sebenarnya orang yang lebih seneng nonton di rumah ketimbang di bioskop, gitu ya. Tapi kemudian kemarin ketika gue nonton film Budi Pekerti itu di bioskop, gue gini, oh iya ya, sensasinya layar lebar sama layar kecil itu ternyata beda. Hmm. Beda, beda, bener-bener beda. Pertanyaan gue gini, ini teman-teman nih, 814 orang yang lagi nontonin kita, ya, itu eh lo tipe yang mana? Nonton ke bioskop atau nonton nanti aja tunggu ada di OTT? Gue dua-duanya. Gue biasanya untuk movies yang gue suka, gue tuh suka nonton ke bioskop karena bioskop coba ya teman-teman lebih suka. Kita kan bisa polling loh, suka nonton di bioskop atau OTT. Karena nonton di bioskop itu it's an event. Lo Ya. dandan, keluar rumah, pergi keluar dari rumah lo, masuk ke mall, beli tiket, lo di dalam ruangan tertutup, you become a captive audience. Mentally, you are ready to enjoy the movie. Kalau OTT, kadang-kadang lo nonton, sini pegang handphone gitu, ya kan? Ntar lo bisa pause, lo ngambil apa di dapur sambil nyuapin anak gitu. Kayaknya nggak nggak fully dare gitu. Jadi gue biasanya film-film yang gue suka gue akan nguber nyari di bioskop. Nanti untuk kedua, ketiga gue akan nonton lagi di OTT. Nah itu lebih relax, ya nggak sih? Ah, iya, 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 iya. Bentar ya, gue lagi bikin polling nih. Bisa akhirnya loh. Bisa dong. Bentar ya. Aduh, ngetiknya lama orang tua dah. Dah. Oke, terus abis itu start. Dah. Nah, itu dia. Silakan guys. Langsung dijawab. Lo tipe yang mana? Apakah tipe yang eh, nonton bioskop atau lo nonton di rumah? Gue tau gak lo kenapa kalau gue suka nonton di rumah, Dave? Kenapa? Kan I easily got distracted ya orangnya ya. Gue mungkin ada ADHD, tapi gue mesti periksa sih. Gue nggak boleh self-diagnose kan. Em,
Jadi gue tuh kalau nonton di OTT itu gue pause, Bo. Ntar gue lanjut lagi abis apa. Tuh kan. Iya, iya, iya. Jadi itu yang bikin gue suka sebenarnya tapi. Oh, gue tuh kan enggak, gue tuh kan nggak suka. Gue tuh kalau ngapa-ngapain maunya tuh kan immersive gitu, into it gitu. Lah gue kalau Iya. ngobrol sama teman aja nggak bisa disambi. Gue juga kalau nonton tuh gitu, gue nggak suka disambi. Iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Benar, Hmm. benar, 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 benar. Benar. Iya, kalau kalau gue tuh gitu. Cuma kemarin gue gini, gue kemarin tuh benar-benar tersadar. Oh iya ya, ini kalau misalnya di layar kecil sih, gue nggak akan dapet nih feel-nya. Terus kemudian rasanya segala macam. Karena menurut gue, ya itu nggak heran ya orang-orang film, terutama sutradara, pemain film tuh kan bilang nontonnya di bioskop, nontonnya di bioskop, nontonnya di bioskop karena memang sound systemnya, mukanya mereka itu nempel bener di muka kita ya, Bo. Kan gede banget kan mukanya mereka kan. Hmm, Dan itu nyampe akhirnya feel-nya ke kita. Iya sih, bener juga. betul, Iya, 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 true, iya, iya. true. Setuju, setuju, setuju. Dan lu pernah nggak nonton di bioskop sendirian? Pernah dong, sering. 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 Gue juga sih. Gue nggak sering. Dulu gue nggak pernah merasa risih gue nonton sendirian. Gue nyoba Ah, sekali, ternyata I don't mind dan I'm okay with it. Jadi opsi nonton sendirian ke bioskop tuh buat gue oke. Nah tuh sering katanya lebih seru soalnya nonton sendiri. Pengen tahu kenapa alasan teman-teman nonton sendiri tuh apa? Karena nggak punya teman barengan, lebih repot kalau janjian, punya waktunya segitu, jadi lu pengen memanfaatkan waktu gitu, apa? Why do you go to the movie alone? Bebas. Oh, lebih bebas. Oh, hmm. lebih enak. Sering dan paling menikmati. Tuh, nggak punya Ya. teman asik buat nonton. Lebih fokus. Lebih repot kalau sama teman. Memang sih. Sendiri tuh lebih bebas merdeka. Iya benar. Iya, Mau makan kayak mau iya, iya, ajang me iya, time. Iya bener sih. Lebih iya, fokus. iya, Nggak terdistraksi, nggak ada distraksi. Distraksi. iya, iya. Oh, Gue oh. nonton, gue nonton bioskop tuh terakhir Barbie tau gak lo? Gue juga sih. Dan gue sendirian nonton Barbie itu. Lu menikmati nggak film Barbie sebenarnya? ah Sebenarnya agak lambat di depan, tapi begitu nyampe ke akhir gue gini, wah film ini bagus ternyata message-nya. Gue nggak terlalu menikmati. Oh ya, kenapa? Message-nya kurang lugas menurut gue. Oh iya, itu kan film anak-anak soalnya, Bo. Tapi kan sebetulnya underlying message yang coba dipaparkan di film itu kan banyak banget, Wet. Tapi mereka mencoba mencoba memaparkannya dengan bahasa yang bisa diterima oleh oleh pasar Hollywood gitu, kayak inclusivity gitu-gitunya. Jadi kurang tajam menurut gue message-nya. Jadi gue nggak terlalu menikmati gitu. Oh, 4 hari lagi juga akan ada Aquaman. Nah, gue suka tuh film Aquaman. Wamen yang mana sih, Bo? Jason Momoa. Jason Momoa. Oh, yang film hero-hero itu, superhero gitu. Ah, Iya. iya. Gue tuh suka film yang jelas gitu. Message-nya apa nih gitu, jelas gitu. Nggak yang kebanyakan gitu. Lo tau kan, sama kayak orang ngomong aja. Kalau orang ngomong message-nya kebanyakan, kita sebagai penonton sama yang ngedengerin tuh jadi blunder gitu. Lo mau ngomong apa sih, Beb? Gitu. Yang lurus gitu. Marvels, nah film Marvels gue nggak suka, Wet. Marvel Gua nggak, Universe, superhero gue nggak suka. gue juga nggak. Nanya deh, menurut lu film yang message-nya lugas dan bagus siapa? Apa? Kalau gitu. Hmm, itu semalam tuh si Pain Hustler tuh menurut gue lugas. Hmm. Jelas. Dia cuma mau menggambarkan dari peristiwa itu ada satu kebangkitan sosok sales rep nih yang akhirnya mengangkat harkat derajat si merek obat ini, tapi akhirnya orang yang sama juga yang Ya, menghancurkan obat ini. ya. Jelas. Oke. Oke. Marlina tuh katanya jelas. Miracle Ya, in Cell Number 7 itu juga katanya jelas. ya. Iya, Senang Aquaman deh. jelas. Sorry. Gue potong sebentar. Hasil polling kita 63,9% masih ke bioskop. Good to know.
Iya. Betul. Eh, Penyalin cahaya itu juga lugas. Lo nonton Penyalin Cahaya? OTT, OTT? Lugas menurut lo? lugas. Pursuit of Happiness. Kemarin gue nonton di Disney ya. eh Kayak ceritanya papanya, lupa gue yang main Will Smith. Dia Will Smith. memerankan papanya. Jadi ini biopic stories Ya. mengenai kehidupan Serena Williams sama Venus Williams. Gimana Ah, dibalik dua orang petenis paling besar di sejarah tenis ah, ah. itu tuh terjadi, terwujud, they become such an incredible athlete karena bapaknya. Jadi ini diceritain tuh bapaknya yang main Will Smith. Aduh itu keren. Oh, ada di Disney tuh. Ada. Gue mau nanya, ini juga soalnya Keto Proven juga bertanya soal the photocopier atau penyalin cahaya. Menurut gue, photocopier atau penyalin cahaya itu juga ada banyak underlying message. Hmm. Tapi lo bilang bahwa film itu lugas. Hmm. Why? Oh ya. Apa mungkin Why? karena gue udah wawancara orang-orangnya, Iya. promonya, ininya. Jadi I got clouded. Jadi gue tuh udah dapet bits and bits of the movies. Jadi begitu nonton, gue udah tahu nih film tentang apa. Gitu kali ya. Exactly. Exactly. Itu sebabnya, ini gue cerita soal promo film ya. Oh. Gue cerita soal promo film. That's why they need to create a buzz before you enter, you watch the movie. Supaya untuk itu. Iya, supaya lu udah dapet pitch-nya, lu udah dapet gambaran, lu udah dapet bayangan tentang filmnya. Jadi begitu lo masuk, itu message dapat semuanya. Ya. Beda dengan art movie, art house. Apa tuh? Kan ada lagi kan genre film namanya art house. Art house movie tuh ya memang film yang seni gitu ya. Kalau itu tuh Oh. memang film yang lu nggak akan dikasih bayangan apa-apa, lu just go to the cinema, lu tonton, justru setelahnya baru dibahas. Oh iya, What iya, do iya. you feel? How do you feel? Iya, betul, betul. A Man Called Otto tuh juga menurut gue tuh ceritanya lugas. Gue tuh suka film-film gitu. Are you Basically, sure? iya dong. A Man Called Otto menurut gua underlyingnya tebel. Apa? Hah? Em, Gini, dia bercerita soal A Man Called Otto itu bercerita tentang orang yang depresif kan? Iya. Iya kan? Terus kemudian dia mau menunjukkan kepada kita bahwa never judge a person because every person has their own problems that we don't know. Iya. Iya Betul. kan? Betul. Iya kan? Em, Sama. sama apa? Kalau buat gue ya, Ha-ha. semua orang itu butuh temen. Lo udah 2 hari lo nyebut ini. Iya, Lo udah betul. 3 hari nyebut ini. Betul. Betul. Karena menurut gue si Otto itu kehilangan keluarganya, udah mau bunuh diri. Terus akhirnya dia didonder sama tetangganya, dia membuka diri, dia menemukan semangat hidup dan akhirnya dia menikmati hidup. Jadi intinya tuh manusia itu butuh kehadiran manusia lain atau buat gue ya, resonansinya adalah manusia itu butuh butuh purpose dalam hidup gitu. Nah, bisa kehadiran manusia lain yang memberikan dia purpose gitu. Gue tuh ngelihat itu, the thing is ya Iwat ya, ini lucu ya. Film itu kan seni. Interpretasi seni itu kan beda-beda ya. Betul. Dan biasanya ternyata ya teman-teman setuju nggak? Ya, Interpretasi kita terhadap karya seni itu, yang bahasa kita tadi resonate, biasanya adalah sesuai dengan kondisi hati kita dan kondisi kehidupan kita. Iya nggak? benar. Setuju, setuju. Dan karya seni itu tidak bisa lo samaratakan. Di Dave beda, di gue beda. Yes. Di Keto Proven juga beda. Di Mohdi juga beda. Yes. Karena art itu bicara soal hati, seni itu bicara soal hati. Betul. Itu sebabnya juga ketika kita bilang ada ke pameran lukisan gitu ya, atau ke art fair, "Ih, yang ini bagus ya," belum tentu Dave akan bilang bagus. Hmm. Bukan cuma secara visual ya,
tapi apa yang nyampe ke sini yang lebih penting. That's how you enjoy art. Iya betul. Jadi nggak ada benar atau salah. Kayak gue tuh nonton si A Man Named Otto, gue sedih gitu karena gue gini, aduh gue nanti kalau tua jangan sampai ya kayak si Otto gitu, nggak punya Ya, tujuan hidup, menutup ya. diri, jadi galak, jadi judes. Gue mau main sama tetangga gue, sama anak-anak muda, biar gue punya tujuan hidup, jadi hidup gue Ya, berarti. Gue gitu, gitu. Nah, iya, lu beda iya, kan, gitu. Jadi emang iya. kita mengambil apa yang resonate dengan kita. Iya, keluar dari topik kita, tapi ini masih masih satu bahasan menurut gue. But I want to know, all is okay with you? With me? Ya. Oh, maksudnya Iya, sialannya soalnya gue ditembak di tengah-tengah live streaming ditonton 705 orang. All is okay. Gimana maksudnya? soalnya udah 3 hari nih ngomongin soal loneliness, everybody needs a friend. Lo Iya. ngomongin soal, you know, you Iya. okay? All is good? Eh, so-so sih, so-so. Tapi Mhm. memang itu yang belakangan sedang gue pikirin, Iwet. Carry on. Yang belakangan gue sedang pikirin maksudnya gue, gue tuh udah 46 ya gitu. Gue Hmm. tuh mau mengisi kehidupan gue dengan apa lagi ya gitu. Hmm. Kayak gitu. Terus kan no, we love you too. Thank you so much. Gue harus mulai lebih memperhatikan teman-teman gue nih gitu. Terus gue ngelihat teman-teman gue udah pada mulai sibuk dengan keluarganya, ya gue nggak bisa kontrol juga hal itu gitu. Terus gue juga jadi bertanya, apakah ini tanda gue mulai membutuhkan life partner gitu. Makanya kan diskusi-diskusinya tuh gue mau belajar flirting dong, wet, gitu-gitu kan. Terus kan gue juga jadi nanya, do I really want it gitu. Gitu-gitu loh, Iwet. Ntar kalau gue Iya. tua kayak apa ya gitu. Hmm. Dulu kan gue tuh sibuk banget kehidupan gue hanya dengan bekerja dan keluarga, ya kan? Ya, ya, Bekerja, keluarga, temen. Udah cuman itu kan, tiga itu kan ya, kehidupan gue, wet. ya, Bener nggak? ya, ya, Sosial media tuh gue nggak aktif loh. Teman-teman boleh tanya sama teman-teman gue. Gue tuh ya. nggak pernah punya waktu untuk sosial media. Karena tiga ini tuh udah menyita kehidupan gue. Bener apa nggak, wet? Betul, pada saat itu ya, pada saat itu. Pada saat Ya. itu. Tapi Hmm. belakangan, lu lihat kan, gue bawel banget di sosial media kan. Yes, Karena yes. suddenly I have a lot of free time. Hmm. Keluarga Hmm. gue udah sibuk dengan kehidupannya dia sendiri. Karena kan musim kehidupan beda-beda ya, Iwet ya. Ya. Ya udah mereka sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Jadi ya udah nggak terlalu butuh gue. Teman-teman gue juga lagi sibuk kerja, sibuk ini. Kan gue jadi, aduh gue ngapain ya gitu. Jadi gue, Ya. apa gue jualan obat aja ya jadi self rep. Oke, oke. Gitu. Tapi udah ketemu yang lo pinginin apa sebenarnya? Belum. Ah, oke, Tapi, oke. tapi gue gue nggak tahu apa yang gue inginkan. Tapi gue pengen tetap membuka diri sama seperti si self rep di film itu dan sama seperti si Otto. Istilah gue tuh kan hidupnya si Otto menjadi berwarna dan dia menjadi menemukan passion dan kehidupan barunya dia ketika dia mau membuka pintu dari tetangga barunya. Ya. Gue mengartikan itu sebagai emotionally Otto tuh membuka pintu hatinya dia dan menyambut kehadiran orang-orang baru. Nah, itu yang sedang gue lakukan sekarang. I Ya. embrace all the new people in my life. Oke, that's good. That's good. That's good. Kapan terakhir lo kumpul sama geng BB Cream? Ini hari ini gue akan kumpul karena hari ini ulang tahun Doni. Oh ya, oke. Alright. Ya. Tapi Udah anyway, thank you for asking. Thank you for asking. my pleasure. Gue cuman kesentil aja. You've been talking about this like forever. Iya, heeh, heeh. Emang lu nggak mempertanyakan hal itu ya, Iwet? Karena menurut gue, sorry ya, Mm-mm. menurut gue tiba-tiba kita beride untuk siaran pagi live streaming di TikTok itu juga kan sebetulnya adalah salah satu cara kita untuk mengisi
Kita butuh 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 calling, butuh tujuan baru dalam hidup kita nggak sih? eh iya, iya. Eh, em, Kalau gue mungkin gue lebih butuh teman ngobrol aja kalau pagi. Exactly. Iya, iya, iya. Tapi bukan bukan new calling sih enggak. Cuman kayak ternyata menyenangkan juga ya kalau lo pagi gitu sambil lo ngopi, minum air hangat atau apa gitu lo ngobrol gitu. Ini kan ibaratnya kayak balik lagi kita lagi video call tapi disiarin ya semua orang lihat nih video call Iya, kita. iya, iya. Maksud gue dengan calling tuh ada lagi nih loh. Butuh semangat baru yang membuat yang Hmm. I need a reason for me to To fire get my it. mood when I Ya. wake up in the morning. Hari ini Ya. mau siaran. Gitu. Iya, I agree, I agree. Iya, iya, Uh, iya. Kalau kalau itu ya gue setuju. Gue benar-benar Something bisa to look menantikan. forward to gitu. Yes, 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 yes. Which, ya, gue tadi malam baru sadar itu, Dave. Ketika gue nonton si film Budi Pekerti itu tadi malam gue gini, gila, gue nggak sabar pengen bangun besok pagi. Gue mau ceritain ini di live besok Nah, pagi. Yes, ya, it's a ya, calling. ya. Have a good day, Keto Profin. Izin pamit kerja dulu, dia bilang. Thank you ya for joining our live. Iya, Dan setuju. dan menurut gue kita tuh selalu butuh itu gitu. Itu yang membuat Ya, hidup itu selalu berwarna dan sparkful. ya, ya, ya. I agree with you. I agree with you. And Itu yang hopefully, disalurkan. iya, and hopefully apa yang kita lakukan setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8 di duet siaran pagi ini juga bisa membuat teman-teman jadi punya sesuatu yang lo tunggu di setiap pagi. Mm-mm. Ya, you have something, lo punya sesuatu yang lo tunggu, yang pingin lo simak, yang pingin lo discuss, and hopefully we can be your friends. Nah, aku suka apa yang this is very positive. Apa yang dikatakan oleh Sky Nimbus. Ini penutup yang manis sekali untuk jam 8 kita pagi hari ini. Hugs everybody yang lagi sepi, yang lagi punya beban berat, yang lagi down. Semoga kita menemukan semangat baru hari ini. Udah, kita cuma pikirin hari ini aja, ya. Aduh, that is so good. That is so good. So, kita tutup kalau gitu live kita pagi hari ini. Take care everyone. Hmm. Ya, baik-baik hari ini. Semoga sukses dilancarkan semua yang akan dikerjakan. Dan ya, peluk untuk semua yang lagi kesepian hari ini ya. Big love everyone, big love. Talk to you tomorrow, okay?